Ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, ia menasihati jemaatnya agar mereka tetap berjuang di dalam iman. Seperti halnya dikatakan dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Jadi, ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, ia memiliki harapan yang besar agar jemaatnya di Filipi tetap berteguh dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Bagi sebagian orang pada saat itu memiliki pandangan bahwa ketika mereka menderita, artinya mereka nasib sial, tidak disayang Tuhan. Ada juga yang lain berpandangan bahwa ketika mereka menderita sebagai cara untuk memurniakan diri, untuk menikmati surga kelak nanti. Tetapi kedua pemahaman ini tidak dibenarkan oleh Rasul Paulus. Bagi Paulus adalah ketika kita menderita itu adalah karunia. Untuk itu Rasul Paulus sadar akan panggilannya bahwa menderita adalah pekerjaan yang mulia. Untuk itu ia terus mendorong jemaat di Filipi agar mereka memiliki iman yang sepadan seperti Kristus. Karena ketika kita menderita artinya adalah tanda kehormatan bagi Kristus. Karena kita sudah menerima Dia dan kita mau memikul salib dan menjadi berkat ketika kita bertahan di dalam penderitaan karena Kristus. Karena Dia juga telah mati untuk kita. Yang berikut adalah latihan iman. Artinya ketika kita tetap berteguh pada prinsip kita, ketika kita tetap berintegritas di dalam Tuhan, artinya kita sedang dilatih. Kita sedang dibentuk dengan penderitaan. Karena ketika kita menderita sebagai Kristus, maka kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan yang ketiga, penderitaan mempersatukan orang Kristen. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan di dalam Kristus, bukan kita semakin hancur, tetapi kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain, saling merangkul antara satu dengan yang lain, yang dengan tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah memperoleh makna baru. Ketika kita menderita, banyak hal yang dibenahi di dalam kehidupan kita, sehingga dengan berbagai hal yang kita lewati bersama Kristus dan kita bagikan bersama orang-orang Kristen, teman seiman kita, bahwa saya telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, dengan berbagai penderitaan dengan Kristus, tetapi saya sabar dan akhirnya Tuhan melipat gandakan. Ini adalah sebuah makna baru ketika kita mampu melewati sebuah penderitaan bersama dengan Kristus, sehingga dengan hal ini menjadikan kita untuk membagi berkat terhadap sesama kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada hari-hari ini banyak orang yang tinggalkan Tuhan karena mengatakan bahwa sama saja saya ikut Tuhan, hidupnya seperti biasa saja. Kok saya rajin berdoa, saya melakukan hal-hal kebaikan, tetapi saya tidak sukses dalam bidang usaha, saya tidak mencapai cita-cita saya. Saudara, saya mau dapat bilang bahwa ketika kita mengalami kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi kita latih hidup kita latih pribadi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga ketika kita terus membenahi akan kehidupan kita, maka kita akan meraih sebuah hal yang tidak terpikirkan oleh akal kita. Jadi ketika Tuhan sedang mengasah kehidupan kita, kita nikmati proses yang ada. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan menyediakan hal yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kita. Yang pada intinya adalah kita harus tetap sabar di dalam Tuhan. Nah, ketika sebuah parang diasah dalam sebuah lempengan besi, dan ketika dia bisa berbicara, dia akan begini, Tuhan, kenapa engkau sakiti saya? Bukankah saya melayani engkau dengan setia? Dia akan berkata seperti itu. Tetapi ketika dia tahu maksudnya Tuhan, dia akan tidak banyak komentar, tetapi dia akan membiarkan tuannya mengasahnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan sedang mengasah kehidupan kita, jangan kita pernah mengatakan, Tuhan sakit. Tetapi biarlah Tuhan mengasah kita. Kenapa Tuhan harus mengasah kita? Supaya kita menjadi orang yang berguna, supaya kita menjadi orang yang jadi berkat terhadap sesama kita. Karena ketika kita tidak diasah, maka kita akan berkarat di dalam Tuhan dan kita akan tidak berguna. Dan kita tidak menuai sebuah berkat, tetapi kita menuai sebuah kehancuran. Biarlah apa yang menjadi penyampaian saya ini menjadi berkat untuk kita semua. God bless you.